Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dimampukan untuk mengerti setiap firman yang kita dengar, dan kita pun mampu untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dan yang setia. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, untuk napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Sepanjang malam Tuhan menyertai kami, melindungi, menjaga dan memelihara hidup kami. Dan sampai hari ini pun kami tetap percaya Engkau adalah Allah yang sama, yang akan menjaga dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bantulah kami Tuhan untuk mengerti setiap maksud-Mu di dalam firman yang kami dengar. Ajarilah kami senantiasa, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, semangat bagi kami untuk tetap penuh pengharapan menjalani aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari kami ke depan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 5 September 2023 tertulis dalam kitab Mazmur 143 ayat 1. Dalam bahasa Batak Psalmen 140 ayat 1. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ede sian si Daud, ale Jehovah, saitangi hon ma tangyaki. Patinggil pinggolmu ubege anggukon, say alusi maau di bagasan habon haronmu, hobar tu hati goranmu. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu, demi keadilanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, natur hidup kita adalah bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada penguasa kehidupan. Tetapi terkadang karena kita tidak langsung mendengar atau tidak langsung melihat apa yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam hidup ini, kita sering meragukan kuasa Tuhan, sehingga kita beralih menggantungkan hidup kita kepada manusia, menggantungkan pengharapan kita kepada dunia. Sehingga acap sekali kita kecewa, kita marah. Hari ini kita diingatkan di dalam pesan firman Tuhan. Di dalam berbagai penderitaan pergumulan hidup, tetaplah mengingat akan kebesaran Tuhan. Dan bergantunglah hanya kepada Dia. Jangan percaya kepada dunia. Kita percaya dan yakin kalau dunia, manusia itu adalah hanya alat Tuhan semata. Yang berkuasa menolong dan menyelamatkan kita adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu, kepada siapakah kita bergantung? Tentu kepada sumbernya, bukan? Karena Tuhan bisa memakai apa saja, dengan cara bagaimana saja untuk menolong kita. Yakinilah itu. Dan percayailah sungguh-sungguh dalam hidupmu. Sehingga kita tidak lagi mencari jawaban di luar Tuhan. Tidak berharap kepada manusia yang juga mereka sama seperti kita yang adalah ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah, Tuhan itu baik dan sangat baik. Dia tahu apa yang kita perlukan dan pasti Dia akan menolong kita. Oleh karena itu, jika kita belum melihat, ketika kita belum merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap persoalan kita,
tetaplah beriman dengan sungguh-sungguh kepadanya. Karena hanya dengan mata imanlah kita bisa melihat Tuhan berkarya. Oleh karena itu tetaplah percaya dan terus berdoa berharapannya kepadanya. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kalau demikian, apakah yang membuat kita tidak merasakan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup ini? Apakah yang membuat kita merasa seolah-olah kita ditinggalkan? Padahal sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tuhan selalu mendengar dan Dia tahu apa yang kita butuhkan. Kitalah yang membuat jurang pemisah kepada Tuhan. Perbuatan kejahatan, keinginan daging membuat kita jatuh ke dalam dosa sehingga jarak kita sangat jauh terbentang kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada natur kehidupan kita yang hanya bergantung kepada Allah. Bergantung kepada sumber rahmat. Jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatanmu. Jangan pernah mengandalkan kekuatan dan kekuasaan dunia. Tetaplah mengandalkan Tuhan dan terus berserah kepadanya. Karena Dia akan memberikan kekuatan, pertolongan di dalam setiap persoalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dan untuk seterusnya, jangan lagi mengandalkan kekuatan, mengandalkan pikiran, tetapi marilah kita sungguh-sungguh menjalani hari-hari hidup kita di dalam mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya pertolongan, sumber keselamatan. Dunia boleh mengecewakan, dunia boleh menyusahkan, tetapi Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Tuhan selalu setia, Tuhan tetap mengasihi kita. Sekalipun kita sering mengecewakan Dia oleh berbagai-bagai keinginan kita, tetapi Dia tetap Allah yang setia, yang penuh cinta kasih, memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa. Jika engkau sedang di dalam pergumulan, tetaplah percaya. Jika begitu banyak beban menimpa kehidupan. Hari ini mungkin hati kita sedang lemah. Iman kita mulai goyah. Tetapi ingatlah kembali, hari ini adalah awal bagi kita untuk bangkit penuh semangat berpengharapan kepadanya. Karena hanya Dialah sumber rahmat, hanya Dialah sumber keselamatan yang akan menjaga, memelihara, dan terus menuntun kita sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk terus menggantungkan hidup kami kepadamu. Tuhan, kami sering sekali merasa mampu, merasa hebat dalam hidup ini, sehingga kami sering mengesampingkan Engkau dan mengandalkan pikiran dan kekuatan kami. Kami sering kecewa Tuhan, kami sering gagal memaknai kehidupan yang sesungguhnya karena kesombongan kami. Ampunilah kami, biarlah hari ini dan untuk di masa depan kami nanti, Engkau tetap menyertai. Mampukan kami untuk tetap percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Engkau selalu ada menguatkan dan memberi penghiburan kepada kami. Mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak yang setia dan tetap takut kepadamu di dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini, Engkaulah kekuatan dan pertolongan kami. Mampukan kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ampuni kami jika di dalam berbagai-bagai pekerjaan, perbuatan dan perkataan kami sering melukakan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Berkati kami hari ini dan di sepanjang kehidupan kami, agar kami beroleh sukacita damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.